Oke, di sini kembali lagi dengan aku, Agia Zaratusani. Nah, di video kali ini, aku akan melanjutkan mengenai uji non parametrik. Nah, di video kali ini, kita akan membahas beberapa soal lagi terkait dengan uji non parametrik. Di sini sudah ada latihan 5, ada 3 soal. Soal pertama yaitu menguji apakah distribusi data nilai statistik dari 30 mahasiswa jurusan statistik normal atau tidak. Berikut adalah data statistik dari 30 mahasiswa jurusan statistika tersebut. Sebagai berikut. Sudah ada. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah di menu variable view. Nah, di variable view ini saya sudah memasukkan data yang diperlukan. Tadi kan ada nilai statistiknya ya, teman-teman. Ini jurusan statistikanya. Kemudian ini sudah saya masukkan. Kita cek di data view seperti ini. Nah, kemudian langsung kita analyze saja menggunakan one sample KS. Jadi kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, lalu kita klik ini dari legacy dialog, kemudian kita pilih one sample KS. Nah, ini nilai statistiknya kita ubah di bagian test variable, kemudian ini kita untuk test distribution-nya kita klik normal, kita klik OK. Nah, seperti ini untuk hasil dari one sample Kolmogorov Smirnov test-nya. Kemudian untuk analisisnya, hipotesis H0 itu untuk distribusi nilainya mengikuti distribusi normal. Sedangkan H1 untuk distribusi nilai statistika tidak mengikuti distribusi normal. Nah, seperti materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pengambilan keputusan dasar itu berdasarkan probabilitas. Jika probabilitasnya 0,05, maka kesimpulannya H0 diterima, atau jika probabilitasnya itu kurang dari 0,50, maka H0-nya ditolak. Nah, untuk keputusannya sendiri, untuk hasil keputusan, terlihat bahwa pada kolom asymptotic ini, seek to tell, itu untuk uji dua sisi, hasilnya kan 0,188. Nah, karena kasus uji ini satu sisi, maka probabilitasnya itu 0,188 dibagi 2. Hasilnya jadi 0,094. Nah, di sini dapat dilihat bahwa probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka kesimpulannya H0 diterima, atau distribusi nilainya itu mengikuti distribusi normal. Seperti itu ya teman-teman untuk kesimpulan soal pertama. Selanjutnya untuk soal kedua yaitu seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat dengan metode D. Masing-masing dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan masing-masing metode. Keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori yaitu buruk, sedang, baik. Nah, nilainya sebagai berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita sudah di menu variabel view. Saya juga sudah memasukkan variabel-variabel yang telah kita butuhkan dari soal ini. Ini kan ada skala ordinalnya. Seperti ini, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita menggunakan karya sampel ya nanti teman-teman. Kita klik analyze, kemudian non parametric test,
Lalu legacy dialogs ini kita klik related samples. Nah, ini semuanya kita pindah ke test variable. Nah, untuk test type-nya kita pilih fragment. Kita klik OK. Nah, seperti ini sudah muncul. Nah, untuk analisisnya, untuk hipotesis H0 itu untuk populasi dalam suatu blok yaitu identik, atau keempat metode itu mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama dari baik, buruk, baik, sedang, dan buruknya yang diberikan. Kemudian untuk H1-nya adalah salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya satu perlakuan yang lain. Nah, untuk pengambilan keputusannya, seperti tadi, jika probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, untuk keputusannya sendiri terlihat di bagian asim sig-nya ini sebesar 0,03, yang artinya di sini didapat probabilitasnya itu di bawah 0,05, jadi kesimpulannya H0 ditolak, atau jadi salah satu perlakuan itu cenderung menghasilkan output yang lebih besar, atau dari keempat metode itu sekurang-kurangnya satu jenis metode itu mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu metode yang lain yang digunakan oleh guru. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk kesimpulan soal yang kedua. Selanjutnya soal ketiga, untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Berikut datanya, itu ada data sebelum dan sesudah di tabel. Lebih jelasnya kita langsung masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita sudah masuk di aplikasi SPSS ya teman-teman, di menu variable view. Di sini saya juga sudah memasukkan variabel-variabel yang kita butuhkan. Ini ada sebelum dan sesudah dari data yang kita punya tadi. Lalu kita cek di data view. Nah, oke, untuk datanya kita bisa copy. Oke, ini kita copy. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, ini sudah kita copy, kemudian kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test. Ini, kemudian kita pilih to related samples, karena ini ada dua data yang saling berhubungan ya teman-teman. Nah, ini sudah. Lalu ini kita hapus dari data sebelumnya tadi. Klik sebelum dan sesudah. Ini kita pindah di variabel 2. Kemudian ini kita pilih Wilson. Kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, untuk analisisnya, untuk hipotesis H0 itu sebelum obat kuat mempunyai efek terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Sedangkan untuk salah satunya, obat kuat mempunyai
Nah, jadi untuk obat H1, obat kuat mempunyai efek terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Nah, untuk pengambilan keputusan dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Jika statistik hitungnya nanti lebih kecil dari statistik tabel, maka 0 ditolak. Jika statistik hitungnya lebih besar dari statistik tabel, maka 0-nya diterima. Nah, untuk statistik hitungnya itu, dari angka ini, itu dapat diketahui bahwa uji Wilson atau T itu sebesar 7 ya teman-teman, ini dari sum of ranks. Kemudian untuk statistik tabelnya itu bisa kita lihat dari 10 data yang kita punya, uji satu sisi, dan tingkat signifikansi alfa 5% itu didapat nilai statistik Wilson. Nah, kemudian untuk keputusannya, karena statistik hitungnya itu lebih kecil daripada statistik tabel, maka H0 ditolak. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, jika probabilitasnya lebih dari 0,05, H0 kan diterima, dan jika kurang dari 0,05, H0 ditolak. Nah, bisa kita lihat di sini untuk asim stick to tail-nya ini kan 0,064 untuk uji dua sisi. Nah, karena kasus ini satu sisi, maka probabilitasnya itu 0,064 dibagi 2, hasilnya 0,032. Jadi, bisa kita ketahui bahwa probabilitasnya itu di bawah 0,05. Maka kesimpulannya H0 ditolak atau obat kuat ini itu memang mempunyai efek yang nyata untuk mempengaruhi pelari dalam lari di stadion tersebut. Begitu ya teman-teman untuk kesimpulan soal ketiga. Oke, mungkin sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.